Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 24. Memang Robi sudah melamarmu? Tanya Aura menaikkan alisnya. Lili menggeleng lemah dan Aura mengangguk mengerti. Ya sudah. Aku doakan semoga Robi segera melamarmu dan kalian menikah. Semoga dia jodohmu. Lili pun mengangguk lemah mengiyakan. Apa yang kau lakukan di sini, Van? Tanya Bara yang kesal. Ia sampai rumah Aura dan Evan juga sampai. Apalagi, aku mau menemui mantan istriku. Jawab Evan santai, seolah menganggap Bara itu bukan siapanya Aura. Bara menghembuskan nafas kesal. Pagi moodnya jadi buruk. Van, stop, aku dan Aura akan segera menikah. Aku tidak peduli, masih akan kan? Ledek Evan yang kini berjalan menuju pintu rumah. Kepala Bara rasanya panas. Kesal sekali dengan jawaban temannya itu. Bara, lupakan niatmu itu. Aura akan kembali padaku. Aura berhak bahagia denganku, bukan denganmu. Lebih baik kau urus sana mantanmu. Bertanggung jawablah pada anakmu. Timpal Evan dengan senyum sinis. Bara masih memiliki masa lalu. Mana mungkin Aura akan menerima pria yang sudah memiliki anak. Bara bingung dari mana Evan dapat cerita seperti itu. Apa sudah bertemu Mia? Jika sudah wajar saja. Mia mulutnya sangat berbisa. Seenaknya menuduh orang. Evan, sepertinya kau mendapat informasi yang tidak benar. Seharusnya kau mencari tahu sebelum mengatakan seperti itu. Balas Bara, tidak terima dengan perkataan Evan yang menyudutkannya. Padahal ia tidak melakukan itu. Apa Aura tahu kau sudah memiliki anak? Bagaimana tanggapannya? Tanya Evan dengan nada penuh cibiran. Pasti Bara merahasiakannya. Aura tahu aku tidak memiliki anak. Omongan itu hanya hoaks. Evan malah tertawa. Sejak kapan kau jadi orang yang tidak bertanggung jawab? Kau. Bara menahan emosinya. Mereka sedang berada di depan rumah Aura. Hari juga masih pagi. Masa membuat keributan? Sudah tadi malam Mia datang membuat keributan. Pintu terbuka dan Aura kaget melihat kedua pria itu. Kedua pria yang saling menatap dengan tatapan tajam. Sayang. Kamu sudah siap? Ayo, kita berangkat. Ajak Bara cepat. Ia harus segera membawa Aura jauh dari Evan. Aura mengangguk dan Lili juga ikut keluar. Lili jadi bingung. Pagi calon suami dan mantan suami Aura datang. Aura, panggil Evan. Aura melihat ke arah Bara. Pria itu mengisyaratkan untuk tidak merespon. Ayo. Kita berangkat, Lili. Kamu ikut saja. Pinta Bara sambil menggandeng Aura. Ia khawatir jika Lili ditinggal sendiri. Tah apa nanti yang akan dilakukan Evan pada temannya Aura. Aura, apa kamu tahu jika Bara telah memiliki anak? Tanya Evan yang menghentikan langkah mereka. Aura membalikkan badan dan menatap Evan. Ya, Mas Bara akan memiliki anak dariku. Bara tersenyum mendengar jawaban Aura. Jawaban yang membuat Evan jadi mengeraskan rahangnya. Sepertinya Evan tidak suka dengan jawaban itu. Aura, Bara sudah memiliki anak. Ia memiliki anak dari mantan pacarnya. Ucap Evan. Aura harus sadar itu. Itu bukan anak Mas Bara. Aura menegaskan perkataannya. Itu anaknya. Tidak. Iya, tidak. Mas Bara tidak memiliki anak. Kenapa kamu begitu percaya padanya? Karena aku mencintainya. Aku mencintai Mas Bara. Jadi apapun yang dikatakannya aku percaya. Aura sudah yakin dan percaya sepenuhnya pada calon suaminya itu.
Meski kini banyak yang mencoba membuatnya meragu, ia akan tetap percaya pada Bara. Karena hatinya juga percaya pada pria itu. Evan meremas tangannya. Jawaban Aura membuat darahnya mendidih. Begitu percaya karena mencintainya. Mata dan telinga Aura sudah buta oleh cinta. Bara itu. Cukup, Mas. Aku mencintai Mas Bara. Aku sangat mencintainya. Tolong jangan menjadi penghalang hubungan kami. Apa yang telah terjadi pada kita hanya masa lalu. Biarkan aku dengan kebahagiaanku dan aku akan mendoakan kebahagiaanmu juga. Ucap Aura menatap dengan senyuman tipis. Mas, ayo kita berangkat. Aura pun kini memeluk lengan Bara dan menariknya. Menghindari supaya Bara tidak bicara lagi dengan Evan. Ini sudah jam berapa? Bisa mereka terlambat ke kantor. Evan menatap tajam saat mobil Bara pergi membawa mantan istrinya. Ia kesal sekali. Aura menolaknya. Dan wanita itu jelas menolaknya di depan umum. Aura, harus bagaimana agar kamu kembali? Sayang, kita antar Lily dulu ya. Ucap Bara sambil menyetir mobilnya. Saya naik ojek saja, Pak. Ucap Lily yang duduk di bangku belakang. Segan semobil dengan atasannya itu. Antar aku saja dulu, Mas. Baru nanti Mas Bara sama Lily bareng ke kantor. Ucap Aura mengingat Bara dan Lily satu arah. Tidak usah. Aku naik ojek saja. Jawab Lily yang makin tidak enak. Barengan sama atasan mereka. Bakalan hebohlah satu kantor. Antar Lily. Baru antar kamu. Hari ini aku akan menemui seseorang. Siapa? Tanya Aura ingin tahu. Nanti sore aku akan memberitahumu. Ucap Bara seraya mengelus kepala Aura. Ia tidak mau memberitahukan sekarang. Setelah selesai barulah. Aura mengkerucutkan bibirnya. Bara buat penasaran. Pakai dirahasiakan segala. Haha, kamu imut banget sih. Bara jadi gemas sendiri. Kini mencubit pipi calon istrinya. Sejenak mereka lupa jika ada orang yang di belakang mereka. Lily rasanya ingin saja keluar dari dalam mobil ini. Aura dan calon suaminya sangat menyebalkan. Membuat iri saja. Setelah mengantar Lily, kini mobil Bara berhenti di depan kantor Aura. Sebelum turun Aura menatap Bara sejenak. Ia mulai menebak jika Bara akan menemui Evan. Pasti akan berkelahi lagi. Mas, aku tidak mau kamu terluka. Ucap Aura. Ia ingin menahan Bara. Agar tidak menemui mantan suaminya itu. Memang aku ngapain sampai bisa terluka? Mas, pasti mau bertemu sama Mas Evan kan? Tanya Aura dengan tatapan menelisik. Bara menggeleng. Ia tidak menemui Evan. Lagian sudah jelas yang Aura katakan pada Evan. Jika temannya itu tidak mengerti juga. Evan benar buta akan perasaannya. Tidak, sayang. Jadi mau nemui siapa? Pria itu tampak berpikir sejenak. Aku mau menemui papanya Mia. Papanya? Untuk apa? Untuk meminta beliau menasehati anaknya. Agar tidak muncul dan mengganggu kita lagi. Aura diam masih melihati serius. Sayang, aku akan bicara baik. Baik, kamu tenang saja. Aku tidak akan terluka. Bara menatap Aura dengan perasaan berdebar. Wanita itu begitu mencemaskannya. Terlihat dari matanya yang takut terjadi sesuatu padanya. Sayang, panggil Bara lembut. Kini kepala Aura mengangguk pelan. Nanti kabari aku ya. Dan diangguki Bara. Ya, sudah. Aku masuk dulu. Mas. Bara mengangguk dan meraih wajah Aura. Memberikan sebuah ciuman manis yang begitu lembut. Selamat bekerja. Ucap Bara setelah ciuman berakhir. Ia akan membiarkan Aura bekerja. Nanti setelah menjadi istrinya. Ia akan melarang wanita itu. Kenapa?
Tanya Bara yang melihat Aura diam saja. Posisi masih menatapnya. Lagi. Ucap Aura pelan dan langsung menunduk. Ia malu malah mengatakan itu. Ciuman barusan rasanya kurang. Dan dengan senyum mengambang, Bara menaikkan dagu Aura. Dan kembali bibir mereka bertegur sapa. Aura kesulitan mengimbangi Bara. Pria itu terlalu mendominasi. Ciuman lembut itu mulai kasar. Lidah mereka bahkan saling menari. Nari di sana. Aku mencintaimu, Aura, ucap Bara di antara ciuman mereka. Dan, oh. Bara melihat bibirnya dari spion. Sedikit terluka karena gigitan Aura. Calon istrinya itu seperti gemas padanya. Tuk, tuk, tuk. Senyum di bibirnya memudar saat ada yang mengetuk kaca jendelanya. Wanita dari masa lalunya. Bara, kenapa ke rumahku? Apa kamu mau melamarku? Tanya Mia begitu Bara turun dari mobil. Ia sudah disambut wanita itu. Bara tidak menggubris dan berjalan menuju rumah. Tujuannya untuk bertemu dengan orang tua Mia. Bara pasti sangat senang jika papanya datang. Ucap Mia begitu bersemangat. Putranya akan memiliki papa baru. Terdengar hembusan nafas kasar. Mia, aku mau bertemu papamu. Untuk apa? Panggilkan. Pinta Bara tidak mau mengatakan alasannya. Tak lama kini Bara berada di ruang kerja seorang pria parubaya. Hanya berdua, karena Bara ingin berbicara empat mata. Tadi Mia ingin ikut masuk, tapi papanya langsung menyuruhnya pergi. Ada apa kamu datang kemari? Bara, tanya pria parubaya itu dengan nada lembut. Om Bambang, anak Mia itu bukan anakku. Saya tahu. Bara, Om Bambang sudah tahu. Bahkan setelah cucunya lahir, ia melakukan tes DNA untuk memastikannya. Dan ternyata Bara memang benar anaknya pria yang dinikahi Mia, yakni suami Mia kala itu. Beberapa hari belakang ini, Mia datang menemuiku. Keluargaku bahkan menemui calon istriku, meminta pertanggungjawabanku atas putranya itu. Om Bambang terlihat kaget. Putrinya menemui Bara dan mengatakan itu. Om minta maaf atas sikap Mia padamu. Ucapnya merasa menyesal. Bukan hanya itu. Mia juga mengatakan omong kosong. Menuduh calon istriku pelakor. Menuduhku berselingkuh. Bahkan mengatakan jika kami sudah menikah. Om Bambang mengusap wajahnya. Tidak habis pikir akan tingkah putrinya itu. Jadi aku ingin agar Om menasehati dia. Aku bisa saja melaporkannya atas pencemaran nama baik. Tapi aku masih melihat Om. Ucap Bara. Ia masih menghargai pria parubaya itu. Om Bambang mengangguk mengerti. Nanti Om akan urus itu. Bara, tolong jangan marah padanya. Kini wajahnya sedikit sendu. Bara sangat terkejut saat Om Bambang bercerita. Jika selama pernikahannya, Mia mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Suaminya begitu ringan tangan. Om Bambang sendiri tahu dan melihat setelah 3 tahun berjalan pernikahan itu. Suami Mia tega memukuli Mia padahal saat itu putrinya sedang mengandung. Melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika suami Mia jedutkan kepala putrinya ke dinding. Mia tidak melawan dan hanya menangis. Dan langsung saja, Om Bambang membawa putrinya pulang dan memaksa mengakhiri pernikahan mereka. Saat itu kondisi Mia sangat mengkhawatirkan. Trauma bahkan sakit, bukan hanya hati. Mental bahkan fisiknya sakit. Mia sempat dibawa ke psikiater. Bara diam mendengar cerita papanya Mia. Pantas saja ia merasa Mia itu aneh. Sedikit merasa kasihan juga dengan apa yang dialaminya. Jadi sekali lagi Om minta maaf sama kamu. Nanti Mia Om yang urus. Kamu tenang saja. Bara mengangguk menurut. Baik, Om. Happy weekend. Hari pun berlalu. Kini tiba hari pertemuan dua keluarga.
yakni keluarga besar Bara dan keluarga Aura yang diwakilkan oleh orang tua angkatnya. Di dapur rumah Aura, begitu berisik. Beberapa ibu membantu memasak, karena keluarga dari pihak pria akan datang malam ini. Ibu, maaf ya, Aura jadi ngerepoti nih. Ucap Aura jadi merasa tidak enak hati. Ia meminta tolong pada ibu kontrakannya, Bu Ina, untuk membantunya memasak. Dan malah Bu Ina membawa 3 ibu yang lain untuk membantunya. Ngerepoti apa? Kami sudah biasa, jawab Bu Ina mewakili ibu yang lain. Kami senang kamu akan menikah. Sambung yang lain ikut bahagia. Aura baik dan ramah pada tetangganya. Aura tersenyum malu. Ia membantu motong bahan. Lili juga ikut. Perkiraan nanti malam, keluarga Bara akan datang sekitar 20 orang. Tadinya rencana orang tua Bara dan orang tua angkat Aura saja yang akan bertemu. Tapi ternyata orang tua mereka sudah saling kenal. Jadi hari ini datang untuk melamar secara resmi. Juga sekaligus membahas pernikahan kedua sejoli itu. Mama, ucap Aura yang langsung bangkit saat melihat Mama Rose datang membawa bungkusan. Ia pun meraih bungkusan dan meletakkannya, lalu menyalami tangan Mama. Mama senyum melihat sudah ramai ibu di rumah Aura. Ibu, terima kasih sekali sudah datang membantu putri saya. Jadi ngerepoti ibu, ucap Mama Rose jadi sedikit segan. Tetangga Aura sangat baik. Mana ngerepoti, kami juga senang membantu Aura, jawab mereka. Mama Rose pun tersenyum dan ia pun ikut membantu memasak. Jadi Ra, kenal calon suamimu di mana? Tanya salah ibu yang mulai kepo. Aura jadi menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Agak malu mengatakannya. Itu. Aura kenal dari aplikasi online. Bu, jawabnya. Oh, yang cari jodoh gitu? Aura mengangguk mengiyakan. Katanya banyak penipuan online gitu. Biasa, Bu, kadang ada orang jahat yang memanfaatkan. Ucap Lili ikut nimbrung. Iya, si Ira saja itu yang rumahnya di ujung jalan anaknya Pak Amin. Katanya kenal laki dari online. Terus mereka ketemuan. Si Ira bawa motor dan kenalannya itu minjam motornya sebentar. Katanya mau beli rokok. Terus nggak balik lagi. Cerita satu ibu tentang salah satu tetangga mereka. Loh, jadi hilanglah sepeda motornya? Raiblah. Pulang dia nangis. Mending si Ira. Itu ada tetangga saudaraku. Lebih parah. Ketemuan sama kenalan dari online gitu. Terus dibawa jalan. Tah kemana? Lalu diperkosa. Syukurnya nggak hamil. Tapi ya gitu, sudah bolong. Ibu itu pun begitu antusias menceritakan berbagai kasus yang terjadi dan Aura mendengarkan sambil menyikut lengan Lili. Lili paling sering dapat kenalan dari aplikasi. Banyak juga yang begini begitu tidak jelas. Tapi syukur saja temannya jika ketemuan membawa kawan. Membawa dirinya. Tapi, Aura beruntung, malah ketemu yang baik. Itulah, ada plus minusnya juga. Sambung yang lain. Jadi, apa pekerjaan calon suamimu? Tanya mereka ingin tahu. Melihat penampilan Bara, mereka bisa menebak pria itu orang berada. Mas Bara teman sekantor Lili. Jawab Aura. Ia tidak tahu pasti jabatan calon suaminya. Tapi Lili bilang, Bara atasannya. Lili menaikkan alisnya mendengar ucapan Aura. Teman sekantor. Sungguh ia tidak berani berteman dengan pria itu. Calon suami Aura, atasanku di kantor. Bu, ucap Lili yang menjawab. Apa posisinya? Kepala bagian, manajer atau CEO. Perusahaan itu juga punya keluarganya.
Sela Lili memberitahu. Aura terbengong mendengarnya. Bara benar. Bemar berasal dari kalangan elit. Kau mau sama dia? Wah, kompak mereka berucap. Cukup kaget ternyata calon Aura bukan orang biasa. Mas, kenapa datang? Tanya Aura yang kaget. Bara datang bersama Robi. Kangen, jawab Bara dan Robi langsung menunjukkan wajah jijiknya. Kami datang untuk bantu. Bantu makan. Sela Robi cepat. Bara hanya beralasan. Mata Aura melihat ke arah ibu. Ibu yang menatap calon suaminya. Tampan ya. Benar. Dilihat dari dekat ternyata sangat tampan. Aura begitu beruntung. Bara pun tersenyum dan melirik Aura yang menunduk malu. Itu temannya. Masih jomblo. Tanya satu ibu menunjuk ke arah Robi. Kalau masih jomblo, sama anak saya saja. Jangan nikung, aku mau menjodohkan dengan anakku. Sama anak ibu saja. Tahun ini kuliahnya selesai. Lili jadi kesal. Para tetangganya malah mau menjodohkan ayangnya. Maaf, Bu, saya sudah punya kekasih. Jawab Robi jujur. Ibu, yang ini juga sudah sold out. Robi kekasihku, ucap Lili sambil memeluk lengan Robi. Tidak rela kekasihnya jadi calon menantu incaran mereka. Oh, sudah ada yang punya toh. Kirai masih single. Lili mencemberutkan wajahnya. Ibu itu malah meledeknya. Tak lama Bara dan Robi duduk di karpet di ruang tamu. Ruang tamu itu sudah kosong. Hanya terkembang karpet saja. Bar, setelah menikah kalian tinggal di mana? Tanya Robi. Mungkin Bara sudah mempersiapkan tempat tinggal. Di apartemen. Robi mengangguk. Jadi kalau Aura kau bawa Lili sendiri dong? Robi baru menyadari. Lili dan Aura hanya tinggal berdua. Jika Aura ikut suaminya, berarti Lili sendirian tinggal di rumah. Bar, bagaimana dengan Lili? Masa dia tinggal sendirian? Kenapa tanya aku? Robi menghembuskan nafasnya jadi bingung. Jika kau khawatir padanya, nikahi dia, ucap Bara kembali. Dengan begitu Lili tidak akan tinggal sendiri. Itu masalahnya. Bar, aku tidak bisa menikahi dia dalam waktu dekat. Kenapa? Aku masih punya hutang di bank. Aku mau melunasi hutangku dulu baru setelah itu menikah. Ucap Robi. Berapa lama lagi hutangmu? Tanya Bara. Hutangku 6 kali lagi. Tapi setahun juga aku baru bisa menikahinya. Aku harus menabung buat modal menikah. Ucap Robi. Ia ingin pernikahan yang layak untuk Lili. Ya sudah. Biar aku lunasi hutangmu. Ucap Bara berbaik hati. Ingin membantu teman baiknya. Tidak usah. Tolak Robi cepat. Ia curhat meminta saran bukan pertolongan seperti itu. Bara sudah terlalu baik padanya. Gajinya saja jadi asistennya berkali-kali lipat dari perusahaan lain. Makanya ia bekerja dengan giat dan begitu loyalitas. Tapi jika Bara melunasi hutangnya sama saja dia meminta. Robi tidak mau begitu. Ia tidak mau memanfaatkan kebaikan Bara. Robi ingin dibayar sesuai pekerjaannya. Bukan diberi percuma seperti itu. Nanti aku akan bicarakan dengan Lili. Lagian rumahnya ini juga cukup aman. Ucap Robi akhirnya. Lingkungan daerah rumah Lili terlihat aman. Bahkan ada pos ronda tak begitu jauh dari rumah ini. Atau pakai bodyguard saja untuk menjaganya. Saran Bara kembali. Lili akan aman selalu. Kalau bayar bodyguard lagi, kapan aku bisa nabung? Robi mendengus. Saran Bara tiada yang sesuai. Kalau begitu suruh dia pindah ke apartemenmu. Itu lebih tidak mungkin. Bara. Acaranya malam ini. Aku akan mengirimkan lokasinya. Ucap Evan pada layar ponsel. Seringai terlihat jelas di wajahnya. Evan memastikan kembali pakaian yang dipakainya. Harus tampil rapi.
tampan dan wangi pastinya. Pria itu pun keluar dari kamarnya dan ikut berkumpul di ruang tamu. Beberapa keluarganya berada di sana. Akan ikut ke rumahnya Aura. Ngapain kamu? Tanya papa melihat putranya sudah berpakaian rapi. Apa kamu mau mengacaukan pertemuan ini? Evan jadi kesal. Papanya segitu kejam menuduhnya langsung. Tanpa basa-basi. Seolah dia orang jahat. Aku mau menghadiri acara Aura. Pa. Jawab Evan. Tidak perlu. Kamu di rumah saja. Tolak papa. Tidak setuju putranya ikut. Aku akan diam saja di sana. Aku tidak akan berbuat apapun. Ucap Evan meyakinkan. Dan tetap saja papanya menggeleng. Segitu tidak percayanya sama anak sendiri. Pa. Ma. Aura kan sudah kalian anggap seperti putri kalian sendiri. Berarti dia kan adikku. Apa salah aku melihat adikku? Aku juga ingin melihat adikku bahagia. Alasan Evan agar dirinya diperbolehkan ikut. Jika ia tidak ikut, ia tidak akan melihat kerusuhan apa yang akan terjadi di sana. Di acara pertemuan tersebut. Tidak, tolak tegas sang papa. Aku akan mendukung pilihan adikku. Pa, aku sudah merelakan Aura dengan Bara. Ucap Evan dengan lirih. Sekarang ia lebih menganggap Aura itu adiknya bukan mantan istrinya. Sengaja begitu. Setelah perdebatan sejenak, terpaksa papa menuruti. Istrinya juga mengizinkan saja. Dan Evan juga sudah berjanji. Tidak akan merusuh di acara tersebut. Papa akan menarik semua asetmu. Kalau kamu macam di sana. Itulah ancaman papa yang membuat Evan mengangguk lemah. Benar. Benar sikap papanya seperti dia bukan anak kandung mereka. Tak lama kini tiba di rumah Aura. Evan terpaku saat melihat Aura. Dek. Evan berdebar melihat wanita yang sedang bersalaman dengan kedua orang tuanya. Penampilan Aura sangat cantik sekali. Memakai gaun selutut berwarna peach sangat cocok di tubuh putih itu. Make up yang natural dan fresh. Dan rambut yang digerai. Makin membuat Aura cantik dan begitu mempesona. Astaga, jantungku. Batin Evan menahan perasaannya. Kini rasa semakin menyesal dan semakin tidak rela melepaskan mantan istrinya itu untuk orang lain. Sangat menyesal kenapa saat itu ia menceraikan Aura. Kini rombongan keluarga Bara sudah berdatangan. Tatapan Bara yang baru datang menajam pada Evan. Jadi bertanya dalam hati apa yang dilakukannya di sini. Bara pun memilih menemui wanitanya. Agar Evan tidak mendekat. Kini mata Bara seolah terhipnotis. Terus berbinar menatap calon istrinya. Sangat cantik sekali. Menatap Aura membuat hatinya tenang dan nyaman. Mas, sudah dong lihatnya. Aku kan malu. Ucap Aura pelan. Menundukkan kepala karena wajahnya mulai memanas. Tidak tahan dengan tatapan itu. Kamu sangat cantik. Puji Bara masih dengan tatapan cintanya. Apa kamu bidadari yang jatuh tepat di hatiku? Aura melihat Bara dan memukul gemas pria itu. Kata itu buat dia baper jadinya kan. Mas, jangan gombal mulu. Bara tersenyum bahagia lalu keduanya saling bertatapan. Tatapan penuh cinta dan begitu memuja. Dan tak jauh dari mereka. Seorang Evan menatap tidak suka. Baginya mereka berdua sangat berlebihan sekali. Tidak melihat sekitarnya. Kini ruang tamu rumah itu sudah dipenuhi kedua-kedua keluarga yang menjadi perwakilan. Dan acara itu pun dimulai. Aura duduk dengan keluarganya dan Bara juga dengan keluarganya. Mereka terpisah sebentar. Papanya Bara pun menyampaikan maksud kedatangan mereka. Yakni melamar Aura untuk putra mereka, Bara. Dan maksud mereka disambut baik oleh perwakilan pihak keluarga Aura. Sudah, jangan nangis. Bisik Mama Rose yang mengelus pundak putrinya. Wajah Aura sudah bersimbah air mata. Aura tidak bisa menahan kesedihan dan air matanya.
Di saat seperti ini ia merindukan kedua sosok itu. Ingin kedua orang tuanya bersamanya. Berbagi kebahagiaan di hari ini. Tapi itu hanya harapannya saja. Ayah dan bundanya tidak mungkin berada di sini. Mereka telah pergi untuk selama-lamanya. Aura kini makin terisak. Rasa rindu makin menjalar di Bersambung hatinya. dulu ya teman-teman. Membuat air matanya makin berjatuhan.